Assalamualaikum semua. Nah, saya mau review kulkas Aqua yang sudah saya benerin beberapa bulan yang lalu. Nah, jadi sebelumnya untuk yang belum like dan subscribe, silahkan di like dan subscribe untuk support channel ini. Terima kasih. Nah, jadi seperti ini ya kondisi kulkasnya setelah dibenerin oleh mekanik beberapa bulan yang lalu. Dan kondisinya itu kulkasnya menjadi freezernya tidak beku lagi sama seperti sebelumnya, tapi kulkasnya hanya dingin. Nah, ini kelihatan kan lagi ada esnya di freezer. Nah, untuk kulkas tipe ini sangat susah ya kalau esnya itu lagi banyak. Kadang-kadang boxnya itu bisa-bisa nggak bisa ketarik karena kebanyakan esnya. Jadi minimal 1 minggu sekali itu memang harus dicairin es di freezer. Dan untuk boxnya itu memang tidak besar. Jadi kalau mau bekuin ikan atau dan yang lain-lain, itu muatannya tidak terlalu banyak ya, karena boxnya kecil sesuai dengan ukuran kulkas Aqua tipe ini. Nah, kalau es batu di freezernya itu nggak kita cairin, nanti lama-lama dia akan cair sendiri. Ini di bagian bawahnya juga ada tempat semacam penampungan airnya gitu ya, sama kayak kulkas lainnya. Nah, untuk kalian yang belum like dan subscribe, silahkan di like dan subscribe. Terima kasih sebelumnya. Nah, ini bagian bawahnya kemarin banyak juga ya, tapi sebagian udah cair. Jadi cairannya itu ke penampungan kulkas di bagian bawah. Nah, ini kulkasnya nanti akan saya cairin bekuan di freezernya. Sengaja isinya itu nggak terlalu banyak, karena yang sebelumnya itu ketika kulkasnya hanya dingin saja tidak beku, tapi saya isi dengan berbagai macam sayuran dan bahan-bahan makanan lainnya, kondisinya itu menjadi sama sekali tidak dingin. Jadi ini sengaja saya kosongin. Saya tidak meletakkan banyak bahan-bahan makanan karena kulkasnya lagi tidak beku. Ketika sudah dibenerin oleh mekanik memang sempat bagus ya, freezernya bagus, bisa beku, kulkasnya sangat-sangat dingin. Dan kerusakannya itu sebelumnya kalau kata mekaniknya itu ada di bagian mesin kulkasnya di bagian belakang. Nah, kalau kata mekaniknya di bagian mesin ini ada arus yang nggak sesuai atau terhambat gitu. Kebetulan saya juga ibu rumah tangga, jadi saya tidak mengerti dan percaya aja ya. Nah, ini kabel bawaan dari kulkas ini memang pendek. Jadi sekalian saya minta ke mekanik kulkasnya itu untuk dipanjangin kabel kulkasnya, karena nggak nyampe di saklar rumah saya. Ini kelihatan kan kayak disambungin gitu sama mereka. Nah, ini kulkasnya kemarin sore sudah saya cairin freezernya. Nanti akan kita lihat ya kulkasnya itu beku apa enggak. Kebetulan saya sudah letakkan es krim 1 malaman di kulkas ini. Nah, ini kelihatan ya kembali bekuannya itu kelihatan, padahal baru 1 malam cairin. Jadi kita akan lihat es krimnya itu mengeras ataukah tidak. Tapi kondisi saat ini kulkasnya dingin. Nah, ini ya es krimnya. Sudah 1 malaman saya letakin di freezer. Ini dia. Nah, itu kan kelihatan es krimnya sama sekali tidak keras seperti es krim yang diletakkan di freezer. Jadi dia kayak apa ya, kayak bubur kental gitu. Karena memang kondisi kulkasnya sekarang ya kembali rusak lagi, nggak bisa beku, hanya dingin saja. Ini padahal sudah ke nomor 7 ya kulkasnya.
Tuh kelihatan kalau dia dingin, kulkasnya itu bakalan berembun di bagian bawahnya. Di kaca-kacanya juga kelihatan berembun, itu berarti kulkasnya dingin. Tapi yang enggak dingin banget, karena ini udah di nomor 7 tapi bisa beku. Makanya saya nggak berani meletakkan terlalu banyak bahan makanan di kulkas, karena kulkasnya kembali rusak lagi ya, freezernya nggak bisa beku. Nah ini untuk kabelnya tadi kelihatan kan, padahal saklar di tempat saya itu tidak tinggi dari kulkasnya tapi nggak nyampe, sehingga saya minta ke mekaniknya untuk kabel kulkasnya itu dipanjangin supaya sampai di saklar. Nah jadi seperti itu teman-teman, kulkas Aqua tipe ini. Kesimpulannya kulkasnya memang rusak lagi. Nah buat teman-teman yang belum like dan subscribe, silakan di like dan subscribe ya untuk support channel ini jika channel ini bermanfaat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah melihat video ini. Sampai jumpa kembali.